Menurut KGK 82 dan 85, gereja punya dua fungsi terhadap wahyu ilahi. Yang pertama, meneruskan wahyu ilahi melalui Alkitab suci dan tradisi suci. Yang kedua, menjelaskan wahyu ilahi dengan magisterium gereja. Alkitab suci dan tradisi suci itu setara, sementara magisterium tidak setara. Nah, di dalam istilah bahasa Latin, meneruskan itu bunyinya transmissio. Menjelaskan itu bunyi aslinya interpretatio. Kita mau membahas mengenai transmisi dan interpretasi. Saya mulai dari transmisi. Kita membuka dalam KGK 82. Dengan demikian, maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Berarti dengan ini gereja Katolik menyatakan posisinya, ajarannya yang menolak sola scriptura. Menurut KGK 82, gereja Katolik punya dua fungsi. Yang pertama adalah meneruskan, yang kedua adalah menjelaskan. Wahyu Allah diturunkan dalam dua bentuk, tradisi suci dan Alkitab suci. Itulah yang dinamakan fungsi transmisi. Transmisi dari kata transmissio, artinya meneruskan. Gereja Katolik meneruskan wahyu ilahi dalam dua cara. Meneruskan berarti apa yang diterima dari Tuhan, kemudian diberikan terus nyambung dari zaman ke zaman. Itulah artinya meneruskan. Kita sudah lihat perkara ini tercatat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kita sudah pernah membahas panjang lebar mengenai ini. Ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, lisan maupun tertulis. Kenapa Rama mengatakan itu transmisi? Apakah istilah ini bisa dipertanggungjawabkan? Saya bisa pertanggungjawabkan. Ini katekismus dalam bahasa Latin. Inde sequitur ut ecclesia, qui revelationis transmissio et interpretatio sunt commise. Silakan lihat bahasa Inggrisnya. Kalau Inggris kurang lebih semua orang tahu lah. Anda melihat di situ transmission and interpretation. Nah, KGK 82 itu menggemakan ayat Alkitab. Maksudnya apa? 1 Korintus 11:23. Yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Rasul meneruskan wahyu kepada umat. Itulah yang dinamakan transmissio. Ada ayatnya. KGK 82 menggambarkan gereja Katolik punya fungsi transmisi, artinya meneruskan wahyu dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan lisan, Alkitab suci dan tradisi suci. Sekarang kita bahas magisterium. Inilah yang disebut fungsi interpretasi. Gereja Katolik menjelaskan tradisi dan Alkitab yang ada kalanya belum jelas. Magisterium tidak setara dengan tradisi dan Alkitab karena magisterium melayani keduanya dalam arti memperjelas, membuat eksplisit, membuat lebih terang apa yang belum terang dalam Alkitab dan tradisi suci. KGK 85. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Kalau dalam teks Latin, maka istilah yang dipakai jelas sekali. Harafiah lurus-lurus dapat dikatakan tugas menafsirkan sabda Allah dalam Alkitab atau tradisi. Kalau kita melihat dalam teks terjemahan bahasa Inggris lebih mendekati bunyi aslinya. Written form, bentuk tertulis berarti Alkitab, dan dikatakan form of tradition. Nah, berarti bunyinya adalah menafsirkan sabda Allah dalam Alkitab atau bentuk tertulis dan dalam tradisi. KGK 85 tidak dibuat begitu saja dengan merumuskan ngarang-ngarang dan ngawur, tetapi KGK 85 menggemakan ayat Alkitab. Ayatnya ada di 2 Petrus 1 ayat 20, saudara. Haleluya, saudara. Katakan haleluya, saudara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah nubuat-nubuat dalam kitab suci
tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Inilah yang dalam bahasa Latin tadi dikatakan interpretatio, interpretasi. Dan kembali ke sini, wahyu Allah diturunkan dua bentuk, itulah yang dinamakan transmisi. Transmisi meneruskan, gereja hanya meneruskan. Alkitab suci diteruskan begitu saja, tradisi suci diteruskan begitu saja. Tetapi ada kalanya keduanya tidak jelas, belum jelas, maka gereja perlu menjelaskan. Itu yang namanya interpretasi. Selanjutnya, siapa magisterium itu secara konkret? Menurut KGK 85 dikatakan magisterium itu adalah para uskup dalam persekutuan dengan penerus Petrus, uskup Roma. Berarti bukan hanya uskup Roma, tapi juga bukan hanya para uskup. Uskup-uskup sendiri bukan magisterium, tetapi uskup-uskup dalam persekutuan dengan Bapak Paus, yaitu uskup Roma, yaitu penerus Petrus, itulah magisterium. Tradisi suci contohnya adalah Irenaeus yang meriwayatkan kisah tentang Markus yang menulis sebuah Injil berdasarkan ajaran Petrus. Ini contoh tradisi suci. Yang nyambung dengan itu, contoh Alkitab suci bahwa faktanya kita punya Injil tertulis yang dinamai Injil Markus. Kemudian sekarang contoh mengenai magisterium yang mana? Kanon Alkitab. Dengan kanon Alkitab, gereja membuat jelas apa yang belum jelas. Injil Markus bagian dari Alkitab atau bukan? Dengan kanon menjadi jelas. Oh, berarti Injil Markus statusnya wahyu ilahi. Tiga-tiganya saya gabung begini. Saya sengaja membuat contoh ini yang nyambung ketiga-tiganya sehingga Anda gampang membayangkan. Magisterium memperjelas apa yang belum jelas baik dalam tradisi suci maupun dalam Alkitab suci. Injil Markus kan termasuk wahyu ilahi. Tetapi apakah sejak semula sudah jelas bahwa itu wahyu ilahi? Bahwa Alkitab itu sendiri pun diperjelas. Ini termasuk Alkitab. Ini masuk wahyu ilahi. Kayak gitu kok masih mau ngomong sola scriptura. Alkitab tuh pernah tidak jelas batasnya apa. Haleluya, saudara. Nah, ini contoh. Semoga pembahasan saya membuat Anda terang. Oh, itu ternyata kaitannya satu dengan lain. Oh, itu contoh konkretnya. Semoga ini memperjelas kedudukan masing-masing dan juga relasinya satu dengan yang lain. Epilog, saya mengutip KGK 82. Maka dari itu keduanya, baik tradisi suci maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Dan kedua-duanya itulah cara gereja menyalurkan wahyu. Cara gereja membuat transmisi wahyu. Meneruskan wahyu. Meneruskan, berarti tidak mengutak-atik. Begitu saja diteruskan. Tapi kemudian yang kedua, tugas menafsirkan Alkitab secara otentik ada pada magisterium. Itu rujukannya KGK 85. Jadi sebenarnya sekarang ini kita hanya membahas 2 poin dalam KGK 82 dan 85 sampai pada keterangan siapa persisnya magisterium itu.